Viral obati pasien di rumah penuh sampah, Dokter Wayan ogah bersih-bersih, alasannya tak masuk akal. Aksi Dokter Wayan membuka praktik di rumah mewah namun penuh sampah berserakan viral di media sosial. Terkait aksinya tersebut, seorang sahabat Dokter Wayan bernama Pak Kade mengurai cerita. Kenal sejak tahun 1996, Pak Kade karib dengan Dokter Wayan. Bahkan tiap 2 minggu sekali, Pak Kade selalu mendatangi rumah Dokter Wayan hingga memberikannya makanan dan listrik. Ya, Pak Kade adalah sahabat sejati yang siap sedia membantu Dokter Wayan. Sama-sama merantau dari Bali ke Karawang, Pak Kade hafal betul sifat Dokter Wayan yang meski tinggal di rumah mewah penuh sampah tapi tetap membuka praktik pengobatan. Di wawancara YouTuber bernama Irfan Jayani, Pak Kade belak-belakan bahwa ia sebenarnya sudah sering meminta Dokter Wayan untuk membersihkan rumahnya. Untuk diketahui, meskipun rumah Dokter Wayan mewah berlantai 2, namun kondisi di dalamnya sangat memprihatinkan. Rumah tersebut dipenuhi dengan sampah plastik, makanan, botol-botol hingga tanaman liar. Terkait kondisi itu, Pak Kade sempat menegur Dokter Wayan. Saya sempat negur sebenarnya, kan kemarin ini botolnya kayak gini. Saya nggak mengatakan beliau sehat atau tidak, tapi kalau orang konsentrasinya masih ada, tentu nggak membuang sampah di sini. Akui Pak Kade dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Pambreu TV pada Rabu 3 Mei 2023. Saya secara logika nggak boleh begini, buang sampah, ini tempat istirahat. Sampah itu diwadahin, tapi nggak tahu kalau pikiran beliau. Kita nggak mau tanya-tanya, sambung dia. Sebagai teman, Pak Kade prihatin melihat rumah Dokter Wayan yang kumuh. Pak Kade pernah beberapa kali ingin membersihkannya, namun hal itu dilarang oleh Dokter Wayan dengan alasan yang tak masuk logika. Kadang memang jawaban beliau tidak logis di saya. Contohnya ketika saya tanya, "Bli, ini kenapa begini? Kan kotor sekali. Apa yang kita peroleh dari ini?" Ujar Pak Kade yang melihat burung kapinis di dalam rumah. Lalu Dokter Wayan menjawab, "Ya nggak ada." Kata Pak Kade, "Ya udah, jangan kasih kesempatan hidup, bikin kotor." Lalu Dokter Wayan menjawab, dia juga butuh hidup. Nah, yang begini-begini saya nggak bisa terima, ungkap Pak Kade. Tak cuma perihal burung, Dokter Wayan juga melarang ada orang yang menebang tanaman serta pohon besar di rumahnya. Bahkan warga sekitar juga dilarang mengambil mangga di pohon Dokter Wayan. Mengenai hal tersebut, Pak Kade menyebut Dokter Wayan bukan orang yang pelit. Namun lagi-lagi terkait hal itu, Dokter Wayan punya alasan tak masuk akal. Pohon juga Pak Kade bilang tebangin aja. Lalu Dokter Wayan menjawab, dia pohon juga butuh hidup. Dia nggak pelit sama sekali, pungkas Pak Kade. Katanya nggak boleh ambil mangga, katanya buat makan kelelawar. Kalau mangganya diambil, kelelawar makan apa? Kalau orang kan bisa beli makanan di pasar. Kenang warga sekitar. Tapi masuk akal sih, lebih ke manusia yang peduli sih, timpal Irfan Jayani. Entah saking cintanya atau jawabannya nggak masuk akal, katanya tanaman juga butuh hidup. Nah, jawaban begitu, Dokter Wayan, apa karena orang umum ya di luar nalar beliau? Ini makhluk hidup tapi ya ditempatkan di tempatnya, ujar Pak Kade. Kesaksian pengobatan Dokter Wayan. Terkait membuka praktik pengobatan di tempat kumuh, Dokter Wayan tetap diminati oleh pasien. Namun beberapa tahun terakhir pasien Dokter Wayan mulai berkurang drastis. Hanya ada 1 atau 2 pasien saja yang berobat ke Dokter Wayan. Kendati begitu, pengobatan Dokter Wayan tetap mendapatkan citra baik di mata tetangga. Seorang warga bernama Warsi menceritakan sosok Dokter Wayan. Ternyata sejak puluhan tahun lalu Warsi sering berobat ke Dokter Wayan. Sering berobat, dulu aku pernah berobat ke Dokter Wayan saat flek paru-paru muntah darah tahun 1997 dan sembuh. Dulu masih rapi, bagus, pasien dari mana-mana. Pak Wayan bagus obatnya, ujar Warsi. Tak cuma sakti, Dokter Wayan juga diakui Warsi sebagai dokter yang dermawan dan baik hati. Hal itu terbukti dari warga yang boleh mengutang obat dan membayar biaya pengobatan ke Dokter Wayan. Bahkan di tahun 1997, Warsi pernah mengutang berobat ke Dokter Wayan hingga penyakitnya sembuh. Aku dulu setahun berobat, cuma aku dulu seminggu nebus obat flek Rp60.000 sama dia, gak kontan. Dikasih obat nanti kalau punya duit baru bayar, bisa ngutang. Aku Warsi. Diungkap Warsi, reputasi Dokter Wayan di wilayah Karawang memanglah baik. Terlebih Dokter Wayan selalu berhasil menyembuhkan penyakit. Dari tiap pengobatannya, Dokter Wayan menarifkan resep sesuai harga dan memperbolehkan pasien yang mengutang. Kalau malam warga ada keluhan, dia bangun. Jam 1, jam 2 dia bangun. Anak saya kencing darah, disuntik bayarnya 200.000, sekarang disuntik besok langsung sembuh. Imbuh Warsi.